Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hadid Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua baru aja menonton film Susana Malam Jumat Kliwon. Ini adalah salah satu film reborn lagi, versi terbaru yang Luna Maya ya. Karena sebelumnya pertama udah pernah buat berjudul Bernapas dalam kubur tentang kuntilanak. Tapi sekarang juga kuntilanak sih sebenarnya, cuman ini versinya sundul bolong. Kuntilanak kalau yang sebelumnya, kalau yang ini adalah sundul bolong. Sundul bolong tuh mirip-mirip kayak kuntilanak lah ya, cuman bedanya bolong doang. Varian baru lah ya. Varian terbaru. Itu ada dari dulu ya, karena ini kan ya remix ya, ribuan. Susana tuh karakternya menarik sih. Dan di film ini juga si Luna Maya stand out banget ya, penampilannya keren banget. Jadi seperti apa review lengkapnya kita langsung bahas di review film. Oke penikmat film, kita sebelum mereview gua akan bacain dulu pemeran-pemerannya dari film Susana Bernapas dalam Kubur Malam Jumat Kliwon versi terbaru. Luna Maya tentu saja di sini sebagai Susana. Lalu ada Ahmad Megantara sebagai Surya. Lalu ada Tio Pakusadewo sebagai Raden Aryo. Lalu ada Selin Marcelina sebagai Minanti. Lalu ada Taska Namya sebagai Ratih. Lalu ada Adi Bing Slamet sebagai Japra. Lalu ada Opi Kumis sebagai Rozali. Cewek bagus juga tampil di sini sebagai Bang Kumis alias tukang bakso. Lalu ada Yuriko Prastika sebagai bidannya, lalu ada Baron Hermanto sebagai Kijaya, dan ada Cliff Sangra sebagai petarung bulat lumpur. Dia main sebagai pedagang pendukung lah ya. Dan di sini disutradarai oleh Guntur Suharjoto dan produser tentu saja Soraya ya, Soraya Film ya, Sunil Soraya. Dan ditulis langsung nih bertiga oleh Ferry Lesmana, Sunil Soraya, dan Tumpal Tambolon. Dan di tulis hari ini ya, 3 Agustus 2023. Ya, baru banget sih sebenarnya. Jadi gua akan upload ini di weekend ya. Jadi gua rencananya bakal ngupload yang bulanannya dulu, baru gua tayang ini. Sebenarnya gua nonton di hari pertama nih bersama Tedi. Dari segi cerita, dia mengawali kisah tentang si Susana itu, yang karakter Susana, yang dimana dia harus membayar hutang keluarganya. Keluarganya berhutang kepada orang kaya lah ya, di situ orang yang terpandang, dan ternyata dia harus membayar hutang dengan cara dinikahi oleh sang Raden. Raden apa tuh namanya tadi? Hutang ya. Ya. Dan ternyata dari dia kan jadi istri kedua. Nah, istri pertamanya cemburu. Nah, cemburu butanya itu membuat dia berhasrat untuk melakukan santet kepada si Susana. Karena dia nggak bisa punya anak, nikah lagi. Nah, sebenarnya si Raden itu pengennya punya anak aja intinya, makanya dia nikahin si itu. Ya dengan cara berhutang, akhirnya balasnya dengan cara itu. Dan akhirnya dia memang sih lahiran, tapi lahiran versi yang gak normal, alias disantet dan dia keluar dari belakang ya punggungnya. Nah itulah awal mula dia jadi sundul bolong. Tapi sebelum dia itu sebenarnya dia udah meninggal normal ya, cuman gara-gara dibangkitin oleh sang calonnya itu, dia akhirnya kayak kecewa gitu, kenapa calon gua direbut, udah gitu dibunuh. Akhirnya dibangkitin lagi dengan bersekutu dengan jin atau setan iblis yang tentu saja menjanjikan sesuatu. Oke, pokoknya kisahnya seru ya. Di sini lebih fokusnya ke karakter Susana yang jadi sundul bolong, yang dimana dia akan mencari anaknya. Jadi dia pengen menyelamatin anaknya dari keluarganya si Raden itu. Raden Aryo. Iya. Sama Minanti. Anaknya juga pengen dibunuh tuh sama si istri pertamanya itu. Ya pokoknya ada konflik-konflik keluarga di sini, dan konflik ya berurusan dengan. Dan ini ada karakter Ratih juga yang ngebantu. Dan di sini uniknya ya kalau menurut gua di sini dari segi penceritaan ya jelas ya, kita tertarik dari setiap babak per babak. Jadi kita mengikuti keseruannya antar scene per scene itu. Cuman sayangnya kekurangannya kalau menurut gua horornya itu kurang kaget, kurang ada efek kejut. Tapi di situ keseruannya di terornya itu, teror Susana terhadap semua orang yang menjahati dia. Biasanya kan horor ada jump scare, tapi ini enggak. Tapi mungkin kalau yang nggak suka jump scare mungkin suka aja. Dan intinya tingkat keseremannya itu kurang, tapi untuk keseruannya mantep, karena kan disajikan ya. Teror yang lebih sadis lah ya, bisa dikatakan ke arah sadis, bukan ke arah sosok Susana yang menyeramkan. Ya, kayak Susana dia bisa dikatakan cantik kalau ya. Susana zaman dulu juga kan dendam-dendamnya oke lah ya. Iya.
Dia karakter yang dari yang dulu Susana sampai yang sekarang tuh ada kemiripan juga sih sebenarnya ya, dari yang dia memerankannya sold out banget loh. Si Dunia emang cocok stand up banget ya. banget dia, performa dari aktingnya mantep lah. Jadi dia menyerupai Susana yang versi zaman dulu juga tuh, dari ketawanya, pokoknya hal-hal yang. Cuman sayang make upnya kurang serem sama rambutnya itu kurang tebal. Nah itu yang gue bilang, Terlalu tingkat tipis. keseremannya kurang. Terlalu tipis Ya jadi kayak rambutnya itu. make upnya sebenarnya udah bagus, cuman ada kekurangannya aja. Cuman kalau menurut gue dari storyline Lumayan oke, mirip ya. cuman keseremannya aja nih, keseremannya kurang ya. Namanya film horor harusnya serem, cuman terornya sih mantep sih. Ya. Dan berbagai hal yang seru juga di sini, ada unsur-unsur budaya juga yang ditampilkan di sini, dari wayang, sinden-sindenan dan segala macam. Cipon. Iya. Ya pokoknya sepanjang film hanya menceritakan tentang terornya Susana aja gitu. Kalau pendapat gue sih ini oke ya, worth it untuk ditonton di kala senggang. Tapi pilihan lain kayaknya lebih menarik sih, The Meg yang sekarang lagi tayang, yang tentang hiu, mungkin bisa lebih seru. Tapi kalau kalian emang pengennya horor, bisa sih ini jadi pilihan yang Referensi. cocok juga ya di akhir pekan. Kalau gue sih memberikan penilaian 7,6 nih dari keseluruhan film ini, dan gue memberikan itu karena cukup menghibur aja. Bagi gue sendiri kurang puas, cuman untuk gue dari segi hiburan oke gitu. Kalau dari Tetedi sendiri pendapatnya bagaimana nih? Sama ya, ceritanya lumayan oke, cuman kurang serem ya. Iya kurang seremnya itu, mungkin karena Mungkin ada faktor dendam. kita sudah mengenal Sundel Bolong, Susana yang zaman dulu, jadi kita membayangkan. Karena jam dulu tuh serem banget ya. Iya ya, mungkin nuansa mistisnya sudah rada hilang ya. Apa Tapi karena dendam-dendamnya oke sih ya. iya mungkin Mirip sama yang dulu. lebih ke terornya dia tuh, emang dia kan Sadis-sadisnya itu kan tau kan Susana kalau dendam. iya Yang hantunya menurut hantu jahat yang pendendam gitu. Ya menurut gua lumayan lah untuk ditonton. Tapi kita harus dukung film Indonesia juga. Kalau menurut lu layak dilanjutkan lagi nggak sih Luna Maya? Kan banyak film Susana. Iya. Menurut lu Layak apa aja. harus diganti nih? Tapi udah cocok sih Cocok ya. lah ya, mirip make up Udah juga ada oke oke, lah ya. apalagi make up juga dari orang luar negeri ya, Rusia yang Dia pertama. berusaha banget untuk menyerupai. Mungkin ada kita mau bahas faktor Susana, kita lihat aja nanti. Lu memberikan penilaian berapa? 8,9. Wih, gede juga ya. Nah. Dari segi apa yang lu membuat lu semakin suka dan Gua suka merekomendasikan film ini Gue mungkin? suka acting lo namanya itu. Oh, berarti Dari di Susana. kualitas aktingnya ya. Ya sih emang Total itu, sih, total. itu ada nilai lebihnya di situ. Sama tingkat keseruannya aja ya, teror-teror ya. Komedinya juga ada ya. Oh, komedi untuk ini gue kasih plus sama Aupi Kumis ya, Aupi Kumis gila dan ya. Adi Bing Slamet di situ Udah ya. ketawa sih satu bioskop ya. Ya, Since bagus juga sebagai tukang bakso juga Iya. menarik sih. Pokoknya semua yang ada berperan sebagai unsur komedi di situ Identik- semua bagus juga ya. tetap ada yang Susana makan bakso. Ya, jadi ketegangannya dicairkan gitu oleh komedi-komedi yang segar, yang lucu juga sih. Kayak zaman Nggak dulu lah ya. memaksakan. Kayak Iya. zaman dulu juga. Asik, gua kangen sih komedi-komedi zaman Ada dulu. hansip-hansip. Beda sama yang sekarang. Sekarang kayaknya kurang. Buat-buat gitu, garing. Kalau yang dulu tuh kayak Aupi Kumis segala macam. Mungkin kalau ada komeng lebih seru lagi. Jadi pokoknya semua hal-hal yang Emang ya bikin mungkin kocak suasana. budgetnya segitu. Oke, mungkin itu aja untuk review Susana kali ini. Mungkin next time-nya di bulan depan kali ya, kita akan ada film horor lain juga yang menarik yang bisa kita nantikan, seperti The Nun 2 Palak, itu juga tayang bulan depan di September. Dan juga ada film Kisah Tanah Jawa, Pocong ya. Poncong Gundul, itu juga menarik sih. Karena pas dilihat trailernya juga asik banget sih pas gua lihat. Dan ada beberapa film drama lain yang juga bisa menyerbu keseruan-keseruan di bioskop, seperti Petualangan Sherina. Itu juga banyak yang menanti ya. Mereka banyak seru ya. Iya, banyak ya reborn atau remake atau lanjutan. Sequel juga banyak yang Tapi kalau dilanjutkan. Pocong Serena Itu baru kalau lanjutannya. Pocong Gundul. Oh ya, ADC. Cinta. Oh, itu. Kan lanjutan dia. Ya, Udah lama nggak Petualangan dibikin. Sherina ya. Udah lama tapi kayaknya kesannya berbeda, sekarang udah lebih gede Dewasa. dia. Versi Tapi tetap dewasanya. musikalnya dibawa. Nanti kita bahas kalau kita nonton. Mungkin pilihannya antara film horor atau film drama ya bulan depannya. Gue nanti bakal collab lagi bersama Tetedi, dan banyak juga konten-konten menarik lainnya untuk kategori lainnya di sini bersama Tetedi, dan gue juga mampir ke Tetedi Ada vlognya nonton vlog di sana. nonton ini ya, nonton di sana dan keseruan-keseruan lainnya. Kita ada collab berbeda. Jadi jangan lupa subscribe Tetedi dan tonton terus video-video menarik dari Tetedi, dan juga tonton video menarik dari Arik Movie Time. Terima kasih sudah menonton. Enjoy movie ever. Peace. Enjoy movie ever.